Sebelumnya, aku hanya seorang pengembara dalam imajinasi. Tidak pernah terpikir bahwa nasib akan membawaku menghadapi badai dan pelangi dalam perjalanan hidupku. Aku memang kerap membayangkannya, seperti kisah-kisah dalam film atau buku, tentang cinta yang terlarang, tentang kedekatan yang seharusnya tidak terjalin, tentang rahasia yang manis namun penuh rasa sakit. Namun aku tidak pernah benar-benar merencanakannya. Sama sekali tidak. Aku beranggapan aku hanya terlalu banyak berhayal, seringkali memikirkan hal yang tampak mustahil untuk terwujud dalam hidupku. Segalanya dimulai dengan cara yang sederhana, tatapan yang tidak sengaja, obrolan ringan yang awalnya terasa biasa, selanjutnya perlahan berubah menjadi pertemuan rahasia yang terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Setiap detik bersamanya terasa seperti membangun dunia kecil di dalam pikiranku, sebuah dunia yang hanya kami dua yang memahami. Dunia yang tampaknya aman, tetapi pada saat yang sama dihantui oleh rasa bersalah. Aku sadar bahwa perasaanku seharusnya tidak ada. Aku menyadari batasan yang ada dan resiko yang menyertainya. Namun emosi bukanlah hal yang sepenuhnya bisa dikendalikan. Ketika ia mulai memanggil namaku dengan cara baru, dengan nada yang lebih lembut dan intim, aku mulai terjebak dalam sesuatu yang lepas kendali. Aku terperangkap, atau mungkin aku sengaja membiarkan diriku terjebak dalam kenyamanan yang semu, yang perlahan-lahan berubah menjadi ketergantungan. Walaupun harus aku katakan, ini semua adalah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Meski demikian, kesalahan yang begitu indah untuk diabaikan. Ada senyum yang takkan pernah bisa kubuat-buat. Ada kenangan yang tetap terasa hangat meski ku coba untuk menguburnya dalam-dalam. Terkadang aku bertanya-tanya, jika waktu dapat berulang, apakah aku akan memilih jalan yang berbeda? Tetapi bukankah manusia sering terhanyut oleh daya tarik dari hal-hal yang keliru? Saat ini, aku cuma mampu menyimpannya sebagai sebuah kisah. Sebuah bab dalam perjalanan hidupku yang takkan pernah kutuangkan kepada siapapun. Sebuah rahasia yang selalu terpelihara dalam keheningan. Dalam setiap tarikan napas, di setiap malam, ketika ku memandang langit-langit kamarku dan bertanya pada diriku, apakah semua ini nyata? Atau hanya ilusi yang kuizinkan berkembang terlalu jauh? Saat ini, aku cuma mampu menyimpannya sebagai sebuah kisah. Sebuah bab dalam perjalanan hidupku yang tak akan pernah kutuangkan kepada siapapun. Sebuah rahasia yang selalu terpelihara dalam keheningan, dalam setiap tarikan nafas, di setiap malam ketika aku memandang langit-langit kamarku dan bertanya pada diriku, apakah semua ini nyata? Atau hanya ilusi yang kuizinkan berkembang terlalu jauh? Namaku Gani. Aku anak sematawayang dari papa dan almarhumah mama. Mama pergi saat aku masih di SMA. Hari-hari setelah kepergiannya terasa seperti bayangan panjang yang sulit lenyap. Rumah kami menjadi sepi, tanpa suara, kosong. Hanya ada aku dan papa yang bertahan di tengah kekosongan itu. Kami saling menguatkan, menjaga satu sama lain, saling menjadi tempat bersandar di tengah kesedihan yang mendalam. Papa adalah satu-satunya yang aku rasa memahami betapa rapuhnya diriku saat itu. Aku pun berusaha tampil sebagai anak lelaki yang kuat, karena sadar Papa juga berjuang sendiri menghadapi duka. Namun waktu berlalu dan bekas luka perlahan-lahan memudar, setidaknya bagi Papa. Hingga suatu hari Papa pulang bersama seseorang. Di sampingnya ada seorang wanita muda yang anggun. Aku tertegun, tubuhku terasa beku. Detak jantungku bergetar. Bukan karena bahagia, ada sesuatu yang terasa aneh. Wanita itu tampaknya hanya lebih tua beberapa tahun dariku. Usianya mungkin 30 atau 31 tahun. Sedangkan aku baru 24.
Dia lebih mirip seorang kakak sepupu daripada seorang ibu. Papa tersenyum kaku dan memperkenalkannya sebagai istrinya. Namanya Ishna, tapi mulai sekarang panggil dia Mami ya. Ujarnya dengan santai, seolah hal itu tidak akan mengubah apapun. Mami, kata itu terasa aneh di lisanku. Aneh dan pahit. Aku berusaha tersenyum sopan tetapi hatiku bergejolak. Tidak ada yang bisa benar-benar kutangkap dari situasi ini. Sejak hari itu rumah kami bukan lagi hanya milik kami berdua. Ada orang ketiga di tempat itu. Dan tak lama lagi akan ada seorang bayi. Bayi yang bukan darah daging dari mama. Bayi yang lahir dari wanita yang bahkan belum kukenal. Dunia yang selama ini aku bangun perlahan-lahan bergerak. Hubungan antara aku dan papa pun mulai mengalami perubahan. Tenang, penuh emosi. Aku tidak pernah mengandung rasa benci terhadap Mami. Karena Mami begitu baik terhadapku. Ia sangat jauh dari citra ibu tiri yang sering kudengar dalam kisah-kisah menakutkan saat aku masih kecil. Dia tidak pernah membentakku dan tidak pernah menunjukkan sikap yang dingin. Sebaliknya, dia selalu perhatian, penuh cinta, bahkan bisa dikatakan sangat memanjakanku. Kadang aku merasa lebih dimanjakan olehnya daripada oleh papa sendiri. Pada ulang tahunku yang ke-18, Mami memberiku hadiah yang luar biasa. Sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh papa untuk diberikan. 1 set lengkap SIM A, B, dan C. Aku masih ingat jelas momen itu. Mami menyiapkan segalanya dengan diam-diam, mengurus semua prosesnya, dan memberikannya dalam amplop coklat yang dibungkus dengan kertas gado biru favoritku. Supaya kamu bisa mengendali mobil saat papa sedang bertugas di luar kota, katanya dengan senyum hangat. Aku sempat bercanda dan bertanya, SIM A untuk apa Mami? Kita kan punya supir. Kalau papa sedang tidak ada, kamu bisa mengendari mobil untuk Mami. Jawabnya pelan. Tetapi tatapan matanya seakan menyimpan makna yang tidak dapat kuyakini di saat itu. Aku tertawa tanpa kecurigaan. Mami juga ikut tertawa. Namun sekarang setiap kali aku teringat tawa itu, ada sensasi aneh yang muncul di dalam dadaku. Ternyata sejak hari itu, banyak hal mulai perlahan-lahan berubah dalam hatiku. Tanpa kusadari. Waktu terus berlalu dan kedekatanku dengan Mami malah semakin mendalam. Ia mulai sering memintaku untuk menemaninya kemana saja, bahkan untuk hal-hal kecil. Ke salon, ke toko bunga favoritnya. Kadang ia menggenggam lenganku seolah aku adalah seorang kekasih yang manja. Aku sedikit merasa canggung, tetapi juga nyaman. Itu yang membuat segalanya menjadi rumit. Mami bukan hanya istri papa. Dia mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap hariku. Dan dengan perlahan dari pikiranku juga. Setelah bergabung dalam ikatan pernikahan dengan papa, Mami memilih untuk meninggalkan karirnya. Namun, dia bukan sosok wanita yang bisa berdiam diri terlalu lama. Dalam waktu singkat, suasana rumah kami mengalami perubahan total. Ruang tamu diubah menjadi tempat pertemuan kecil yang dilengkapi dengan papan tulis serta rak-rak berisi botol dan kotak-kotak. Setiap sore, keramaian menghiasi rumah kami. Perempuan-perempuan dari berbagai usia berdatangan, membawa catatan dan semangat membara. Kadang-kadang terdengar tawa, namun tak jarang juga suasana menjadi serius layaknya pertemuan bisnis. Aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang dijual Mami. Apakah produk kecantikan, makanan bergizi. Tetapi satu hal yang jelas, semua orang terlihat percaya padanya. Ia berbicara dengan semangat yang menggebu-gebu menjelaskan rencana dan targetnya. Matanya berkilau. Dari balik pintu, aku sering menguping. Dan di dalam hati, aku terpesona. Mami bukan sekedar istri papa. Dia adalah seorang pemimpin. Sebuah sumber inspirasi. Dan kekaguman itu tumbuh dengan perlahan.
Diam-diam merayap menjadi perasaan yang seharusnya tak ada. Malam itu, aku baru tidur 2 jam. Tiba-tiba seseorang membangunkanku. Suara lembut, harum parfum. "Gani, bangun sebentar sayang." Aku terkejut. Dalam keremangan cahaya kuning kamarku, aku melihatnya duduk di tepi ranjangku. "Selamat ulang tahun ya, panjang umur, sukses selalu." Aku mengangguk. Tubuhku masih menggigil karena campuran dingin dan detak jantung yang tak karuan. "Kamu mau hadiah apa dari Mami?" Aku hanya menjawab, "Aku ingin membahagiakan Mami." Ia tersenyum, senyum yang menyimpan banyak makna. "Sayang, Papa masih lama di luar kota, temenin Mami tidur malam ini ya. Mami takut tidur sendiri." Itulah malam pertama yang takkan pernah bisa dilupakan dari ingatanku. Aku yang sederhana, atau mungkin hanya berpura-pura sederhana, hanya bisa terdiam, menahan gelisah yang menggebu di dadaku. Ia perlahan bangkit dari tempat tidurku, meninggalkanku dalam kesunyian yang menyesakkan. Pergi ke kamarnya untuk berganti baju. Waktu seperti berhenti. Aku menunggu, berusaha menenangkan detak jantung yang berdetak kencang tanpa alasan yang jelas. Ketika ia kembali, seluruh alam semesta di sekitarku terasa berbeda. Keheningan yang semula beku berubah menjadi getaran halus di dadaku. Aroma tubuhnya yang khas, langkah kakinya yang percaya diri, dan tatapan matanya yang menyimpan banyak makna, semua itu tertanam dalam setiap nafas yang kuambil. Dalam tatapannya, aku merasakan sesuatu yang tak dapat diungkapkan dengan lisan. Kombinasi antara kerinduan dan kesedihan, harapan dan ketakutan. Aku menyadari malam itu bukanlah malam biasa. Itu adalah sebuah perubahan. Momen ketika aku mulai merasakan makna dari emosi yang jauh lebih dalam daripada yang pernah aku bayangkan. Kemudian ia bertanya, "Kamu belum pernah menjalin hubungan kan?" Belum, Mami. "Kenapa? Belum nemu yang cocok?" Belum nemu yang seperti Mami. Kamu nyari cewek kayak Mami? Iya, sejak pertama kita ketemu, aku kagum, Mami. Dia tersenyum. Namun kali ini, senyum tersebut penuh dengan misteri, menyimpan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Ada getaran tersembunyi dalam pandangannya, sesuatu yang lembut namun sangat menarik perhatian. Aku merasa seolah terjatuh dalam jaring yang tipis namun kokoh. Aku terlalu lemah untuk menalaknya, terlalu bingung untuk melawan. Malam itu, waktu seolah melambat, merubah pandanganku mengenai hubungan kami. Sejak momen itu, segala hal berubah. Relasi kami menjadi semakin rumit, lebih dalam tetapi juga dipenuhi dengan konflik batin yang tak berkesudahan. Aku menyadari bahwa ini salah. Aku tahu ini adalah kesalahan yang membuat hati dan imanku terganggu. Namun perasaan yang terpendam bertahun-tahun, yang selalu kuyakini terjaga di balik dinding kesopanan dan jarak, seketika meledak. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Bahkan suara hati kecilku yang biasanya selalu memberi arahan. Aku terus berjuang dengan rasa bersalah dan ketidakpastian. Terkadang aku bertanya pada diriku, apakah ini hanya kesalahan sesaat atau sesuatu yang dapat menghancurkan kami berdua? Namun, kehadirannya seperti magnet yang sangat kuat menarikku kembali saat aku berusaha menjauh. Ternyata, aku tidak sendiri dalam menyimpan rahasia secara tersembunyi. Ibuku juga memiliki rahasia yang tidak kalah berat dariku. Di balik senyumnya yang terkadang lembut dan penuh kasih, terdapat kesepian yang sangat dalam. Kesepian ini mungkin tak terlihat oleh orang lain, tetapi cukup menyiksa batinku. Dia terperangkap dalam pernikahan dengan pria yang lebih tua, yang sering pergi dan semakin menjauh dari sisi emosionalnya. Suaminya yang dulunya penuh cinta, kini telah berubah menjadi sosok asing yang tidak lagi mengerti hatinya. Untuknya, kehadiranku lebih dari sekedar anak tiri atau teman untuk berbagi waktu.
Aku menjadi tempat perlindungan, pelarian dari kesengsaraan dan kesunyian yang mengintai setiap sudut rumah kami. Aku menjadi tempat untuk melepaskan kerinduan dan cinta yang lama menghilang, pelukan hangat yang sangat ia inginkan di dalam kesunyian malam. Kami berdua, dua jiwa yang terluka, saling mengisi kekosongan yang tidak mungkin dipenuhi oleh orang lain selain kami. Sekarang, setiap tatapan dan setiap kata yang diucapkan membawa beban dan harapan yang serupa. Walaupun kami menyadari bahwa jalan ini dipenuhi resiko dan kesalahan, kami masih terperangkap dalam hubungan yang sulit dilepaskan. Rahasia ini menjadi milik bersama, sebuah luka yang tidak dapat kami sembunyikan lagi, namun juga merupakan sebuah kenyamanan yang sukar dipisahkan. Aku hanya berharap di tengah segala ini, kami masih dapat menemukan cahaya dan jalan keluar tanpa harus menghancurkan satu sama lain. Karena di balik rasa bersalah dan dosa, terdapat kerinduan atas kehangatan dan pengertian yang selama ini tak pernah kami rasakan. Dan mungkin hanya dengan saling menerima dan memahami, kami bisa bertahan menghadapi badai yang mengancam hubungan kami. Hari-hari terus berlalu dan kami seolah menjadi penumpang kereta yang tak tahu kapan harus turun. Di hadapan ayah, kami bersikap biasa. Namun di balik pintu kamar, kami terjebak dalam dunia penuh rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Tapi rahasia selalu punya batas umur. Papa mulai curiga. Tatapan matanya padaku mulai berubah. Mami pun jadi lebih dingin, seolah ingin menjauh tapi juga tak bisa melepaskan kita. Dan aku mulai dihantui rasa bersalah. Setiap malam aku bermimpi. Mama datang, diam, menatapku. Matanya penuh kecewa. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan air mata. Pada suatu malam, aku memberanikan diri berkata pada Mami, "Kita harus berhenti, ini salah." Mami diam, lama. Lalu ia menjawab, "Sayang, aku tahu ini salah. Tapi, sejak kamu datang dalam hidupku, aku merasa hidup." Kami menangis bersama, dan malam itu adalah malam terakhir. Esok harinya, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Papa dengan alasan ingin pergi jauh untuk melanjutkan studi dan mencari pekerjaan. Namun, pada kenyataannya, aku hanya ingin melarikan diri dari segalanya, dari setiap beban, dari kenyataan yang sangat sulit untuk aku hadapi. Hatiku dipenuhi kecemasan, tetapi aku menyembunyikannya dengan senyuman yang tidak tulus agar Papa tidak mempertanyakan lebih jauh. Sekarang sudah berlalu 5 tahun. 5 tahun yang terasa seperti perjalanan panjang yang dipenuhi dengan luka dan penyesalan. Aku tinggal jauh dari mereka, jauh dari rumah yang dulu penuh kehangatan. Papa kadang menghubungiku. Suaranya yang lembut dan penuh kasih selalu bisa sedikit meredakan rindu yang aku rasakan. Tetapi Mami, dia sudah lama tidak menghubungiku. Kehilangan komunikasi darinya seperti kehilangan satu bagian dari diriku. Ada kekosongan yang tidak bisa terisi. Setiap kali ulang tahunku tiba, kenangan itu selalu menghantui hatiku. Malam itu, malam di mana setiap dosa yang pernah kami lakukan terasa seperti hadiah yang terlalu indah untuk diingat, tetapi juga terlalu salah untuk diulang kembali. Aku teringat tatapan matanya, senyum yang menyimpan kesedihan dan kerinduan yang tidak diucapkan. Kenangan itu mengiris jiwaku, terukir dalam diri. Meskipun waktu terus bergerak maju, bayangan masa lalu itu tetap ada dalam pikiranku. Bahkan hingga kini, aku masih menyebut namanya dalam doaku.
dalam kesunyian malam, dengan hati yang penuh harapan, aku berdoa kepada Tuhan agar Dia mengampuni kami. Mengampuni kami yang pernah mencintai, meskipun dalam waktu yang salah dan jalan yang keliru. Aku meyakini, meskipun cinta kami tidak pernah terwujud dalam kebahagiaan, Tuhan itu Maha Pengasih. Mungkin di suatu tempat, di waktu yang lain, ada peluang untuk menebus semua kesalahan dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Namun saat ini, yang bisa aku lakukan hanyalah berdoa, menyimpan rindu dan harapan dalam diam, sambil terus berusaha membangun hidup baru, jauh dari bayangan masa lalu yang penuh luka dan rahasia. Meskipun sulit, aku yakin suatu hari nanti semua ini akan menjadi bagian dari kisah yang membuatku lebih kuat dan lebih bijaksana.